Silakan. Ada orang di sekitar sini maju ke. Snacknya tuh mana? Supriya, nama aku di mana? Saya ketawa. Oh, di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak, Ibu Guru, beserta staf UPT SDN Sentul 1 yang luar biasa dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berjumpa pada pertemuan ini. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Yang terhormat kepada Ibu Kepala UPT SDN Sentul 1 yaitu Ibu Hajaningsih SPD, yang terhormat Ibu Bapak Guru UPT SDN Sentul 1, yang terhormat staf UPT SDN Sentul 1, dan yang kami banggakan Ibu Guru calon guru penggerak angkatan 11. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan nama saya Mega Krisdiana selaku moderator pada kegiatan diseminasi budaya positif CGP angkatan 11. Di sini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 11. Yang kelima, ada diskusi tanya jawab. Yang keenam, ada doa, dan yang terakhir ada penutup. Untuk memulai acara diseminasi ini, marilah kita membuka acara dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Jadi pandu
dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan dari Kepala UPT SDN Sentul 1 yaitu Ibu Majaningsih SPD. Waktu yang tepat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang terhormat Guru CGP, calon guru penggerak Kabupaten Serang, insya Allah ya, bukan calon lagi. Yang kedua yang kami hormati adalah Bapak Ibu SD, Bapak Ibu Guru SD Sentul 1. Terima kasih sudah mengikuti ya. Semoga nanti ada hal-hal yang penting. Dan tidak lupa sholawat dan salam marilah kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabatnya. Bapak dan Ibu yang kami banggakan semua, dalam acara hari ini yaitu kita nanti akan mengikuti materi-materi yang akan dibawakan oleh Ibu guru ya semua, enggak ada bapak gurunya, masih belum ya. Dalam hal ini kita akan mengikuti paparan nanti yang akan diberikan oleh guru calon penggerak ya. Kebetulan di SD Sentul 1 ini ada 3 orang yang seharusnya 4 orang ya, yang salah satu belum mendapatkan di posisi itu. Nah, teman-teman, bapak dan ibu guru yang selalu sehat diberikan ya. Nanti kalau ada kesempatan seperti yang kita berikan seperti teman-teman kita yang ada di depan ini, mudah-mudahan semuanya akan menyusul ya, akan menyusul dan jangan sampai berputus asa. Kita saling mengasih semangat ya antara teman-teman kita. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak bisa yang tidak bisa diterapkan, insya Allah nanti akan menyusul, semuanya menyusul ya. Mohon maaf ya, ini kebetulan kemungkinan ya memang semua pasti akan berjalan lancar, insya Allah ya, akan berjalan lancar ya. Nah, ini di sini ibu-ibu calon penggerak ini adalah ditunjuk dan kemudian ikut lomba semacamnya itu ya, sehingga beliau itu akan dicalonkan pemimpin ya. Pemimpinnya itu pemimpin pembelajaran yang menjalur ke anak-anak didik kita. Kenapa bisa disampaikan seperti ini ya? Ini kayaknya mengikuti perkembangan zaman. Dulu tidak ada penggerak, sebenarnya ada ya dulu juga. Penggerak itu bukan semata-mata hal yang baru. Penggerak itu adalah dari zaman dahulu kala juga ada. Cuma beda nama karena perubahan zaman. Kalau dulu sebenarnya penggerak itu
segala sesuatu kalau kita tidak digerakkan tidak akan terjadi seperti ini, ya kan? Betul. Kebetulan ini alhamdulillah dengan contoh 3 orang ini, 3 orang yang mendapatkan calon guru penggerak, ya, sehingga sampai dia mengikuti diseminasi, ya, seperti ini. Mereka sudah melakukan lokakarya, ya, terus melakukan apa lagi, pendampingan individu, dan hal itu sudah dilakukan oleh beliau. Akhirnya beliau menjadikan sampai sekarang ini sepertinya dia sudah finish. Belum sampai di sini, belum, masih ada lagi. Oh, ternyata masih ada lagi. Dikira saya mah sampai ini, ya, setelah karya, setelah juga yang lainnya, ternyata masih ada. Kalau tidak salah, guru penggerak ini diikut sertakan sampai pelatihan itu sampai 6 bulan kalau tidak salah, betul nggak? Ya, sampai 6 bulan harus mengikuti apa yang diajarkan di kabupaten, ya, di tingkat kabupaten. Kebetulan ini di sini ada kombelnya, ya, Bu Oka, ada kombelnya di sini, namanya kombelnya Batu Bersatu. Ya, jadi kita harus sesuai dengan kombel. Apa sih artinya bersatu itu? Belajar bersama, sentul satu, tepuk tangan. Belajar bersama, sentul satu. Ya, terima kasih. Mau buka kamus dulu sebentar di sini, ya. Di sini pendidikan guru penggerak adalah pelatihan pemimpinan bagi tenaga pendidik. Nah, itu betul tadi yang saya katakan. Program tersebut bertujuan untuk menghasilkan guru yang kompeten. Apa sih guru yang kompeten itu? Ya, mungkin semuanya tahu, sehingga dapat menjadi pemimpin pembelajaran di masa depan. Sama dengan yang dulu, seperti yang saya lakukan ini untuk pemimpin masa depan, ya. Nah, itu Bapak Ibu guru mengutip juga dari Merdeka Belajar. Nah, di sini udah Merdeka Belajar semua, ya. Yang seharusnya Merdeka Belajar itu, Bapak dan Ibu, kita merdeka bukan dipusingkan dengan kurikulum yang seperti sekarang ini, ya. Tetapi benar nggak? Benar nggak, Pak Sarim, ya? Pak Sarim, nah ini memang sudah zamannya seperti ini. Kurikulum merdeka bukan artinya merdeka seperti sekarang ini Indonesia merdeka, ya. Belum tentu merdeka semua, masih banyak yang hal-hal harus kita ikuti, yang harus kita ikuti. Nah, guru penggerak berlangsung selama 6 bulan, berarti betul, ya, yang tadi itu. Selama program berlangsung, tenaga pendidik akan mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah, itu semua sudah dilalui pelatihan-pelatihannya, misalkan lokakarya, apalagi satu lagi pendampingan individu. Tahu ya yang bagaimana pendampingan individu itu, karena mereka ini yang melakukan pendampingan individu. Setelah lokakarya, hasilnya harus melalui seperti ini, desiminasi, ya. Artinya harus tahu, ya, apa desiminasi itu, untuk apa yang harus kita ketahui. Di sini ada tulisannya positif dan budaya positif. Nah, budaya positif itu yang bagaimana? Yang banyak nilai-nilai dan norma-norma yang harus kita perbuat dengan baik. Karena norma, nilai-nilai dengan baik itu untuk diterapkan ke murid, ya, ke murid, supaya positif, muridnya juga baik, gurunya juga baik. Yang tadinya seperti itu, yang tidak tahu akhirnya menjadi tahu, ya. Itu adalah energi positif. Energi positif itu harus bagaimana? Nilai-nilai dan norma itu harus bagaimana ke murid, agar murid kita tumbuh berkembang dengan baik, ya.
berkembang dengan baik. Apa yang kita harapkan? Hormat kepada sesama manusia, hormat kepada guru, hormat kepada orang tua. Nah, itulah sekarang yang harus kita ambil, benar-benar itu diterapkan. Jangan namanya aja penggerak. Baik yang CGP maupun yang tidak CGP itu semuanya harus diterapkan. Nilai-nilai moral kepada anak didik kita yang sekarang ini dilihatnya kurang serem, ya, kurang serem karena anak-anak zaman sekarang, yaitu anak-anak zaman zaman sepertinya anak kecil juga masih memegang HP, ya, karena asal menang baik, asal diem. Yang penting ibunya bisa bekerja, ya. Yang penting ibunya bisa bekerja. Nah, itu bukan nilai-nilai yang baik. Nah, itu bukan norma yang baik, ya. Nah, Bapak dan Ibu, mohon maaf, ini kenapa ya? Jadi membuat bubar. Jadi tidak fokus ke yang saya bicarakan, ya. Kalau memang ininya tidak bersatu, ya, tidak sesuai dengan komplek kita, ya, kita benar-benar bersatu, ya, kita benar-benar bersatu satu sama lain, laki-laki sama perempuan. Bolehkah bersatu? Boleh, iya. Bolehkah bersatu dengan anak murid? Boleh, ya. Sebenarnya bersatunya itu bersatu yang positif. Mbak guru penggerak hebat, ya. Mohon tepuk tangan. Mudah-mudahan nanti kehebatan mereka ini, ya, akan ditularkan oleh bersama rekan-rekan kita, ya, Nom, ya. Tolong diajarkan apa itu yang sudah ilmunya ditabung, yang sudah ilmunya kita diambil, yang perluasan ke sana, model karya segala macam itu boleh diterapkan di sini, boleh, terutama untuk murid-muridnya. Jangan sampai ada anak-anak kita semuanya berantakan, terbengkalai. Waktu masuk, waktu istirahat. Nah, itu yang dinamakan kebersamaan, ya. Benar-benar bersatu, ya, benar-benar bersatu, yang sentul satu yang kita bawakan. Saya masih pengen banyak berbicara karena memang sudah saya pelajari, ya, semuanya gitu, dan ini pengen banyak berbicara, namun karena keberbatasan saya, kalau dengan tidak ada pengeras seperti ini, ya, karena memang kemungkinan sudah tidak paham, sudah tidak kondusif, ya, istilahnya sudah menjelang mendekati pensiun, ya. Yang penting panjang umur, sehat, semuanya sehat, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jangan lupa kita selalu bersama. Maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan, ya. Dan sekarang kami sebagai kepala sekolah SD Sentul 1, acara ini akan segera dimulai dan dibuka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Ibu Kepala UPTS dan Sentul 1, Ibu Hendarini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 11. Sebelumnya akan saya jelaskan teknis kegiatan diseminasi ini. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Komaria SPD. Penyampaian materi kedua akan dilaksanakan oleh Ibu Nova Meliani SPD, dan penyampaian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Ibu Nova Meliani SPD. Pada
Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Komaria SPD. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi, terima kasih atas kesempatannya saya ucapkan kepada Ibu moderator. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Kalau misalkan saya bilang UPT SDN Sukul 1, Ibu dan Bapak jawab luar biasa, bisa ya? Bisa. Oke. UPT SDN Sukul 1 Luar biasa. luar biasa. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala UPT SDN Sukul 1, Ibu Hajaningsi SPD, Bapak dan Ibu Dewan Guru peserta diseminasi yang saya cintai dan saya banggakan. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita semua bisa berkumpul pada siang hari ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Salawat beserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sampai yaumil akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu guru hebat, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak, dan di mana sebagai pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak dalam modul 1.4 bersama saya Komaria, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPT SDN Sukul 1 Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Baik Bapak dan Ibu, sebelum ke materi, di sini saya akan membuat kesepakatan forum diseminasi ya. Di sini boleh Bapak dan Ibu menambahkan kesepakatan yang akan kita laksanakan selama proses diseminasi pada kegiatan hari ini. Di sini ada kesepakatan tematik ya dari saya. Yang pertama yaitu menghargai siapapun. Ya, jadi Bapak dan Ibu kita menghargai semua pendapat dari Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua menjadi pendengar yang baik. Mudah-mudahan pada kegiatan diseminasi ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat buat kita semua, sehingga kita bisa menerapkan budaya positif ini di dalam sekolah kita. Kemudian yang ketiga, handphone di silent dan angkat telepon di luar ruangan. Yang keempat, boleh makan dan minum dengan tenang. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menambahkan tentang kesepakatan dalam forum ini? Ya, silakan Bu Oka. Tidak boleh pulang sebelum acara ini berakhir. Baik ya, di nomor 5 nanti ditambahkan bahwa kita tidak boleh pulang sebelum kegiatan diseminasi ini berakhir. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada budaya positif ya. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang ada di dalam benak Ibu dan Bapak terkait budaya positif? Silahkan Bapak dan Ibu, ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Silahkan. Pak Sarif ya. Upacara bendera. Ya, betul ya Bu, upacara bendera. Terus apa? 5S. Budaya 5S, kemudian Berita
Literasi. Nah, ya baik ya Bapak dan Ibu yang dikatakan Bu Oka, Bu Nova ya, itu merupakan suatu budaya positif. Tujuan pendidikan di sekolah itu untuk membentuk anak agar memiliki generasi yang cerdas dan berkarakter. Bagaimana cara untuk mewujudkan tujuan tersebut? Jadi di sekolah melaksanakan pembelajaran di sekolah dan juga melaksanakan proses pembiasaan yang baik di sekolah. Nah, proses pembiasaan inilah yang disebut budaya. Untuk membentuk murid yang berkarakter baik dan unggul, maka sekolah ini harus membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Ya Bapak Ibu, dan budaya positif ini kita terapkan agar proses pembiasaan itu bisa mendorong peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam dirinya ketika melakukan hal tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun. Baik Bapak dan Ibu, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada konsep-konsep inti budaya positif. Di sini yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat motivasi perilaku. Yang kelima kebutuhan dasar manusia. Yang keenam keyakinan kelas. Yang ketujuh posisi kontrol guru. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, budaya positif ini bisa dijalankan melalui penerapan konsep-konsep inti budaya positif ini di sekolah kita, agar sekolah kita tercipta lingkungan yang positif, tercipta tempat belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Baik Bapak dan Ibu, ke topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu mengenai perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan yang ketiga teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Nah, baik Bapak dan Ibu, materi yang pertama yaitu mengenai paradigma perubahan. Nah, biasanya paradigma perubahan ini biasa kita sebut pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Nah, ada istilah pembelajaran itu berpusat pada guru dan juga ada pembelajaran itu berpusat pada murid. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sudah melaksanakan yang mana ini pembelajarannya? Yang berpusat pada guru atau yang berpusat pada murid? Pada murid. Alhamdulillah. Semuanya alhamdulillah UPTS dan Sentul 1 sudah melaksanakan pembelajaran berpusat pada murid. Nah, ini merupakan cita-cita dari pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara ya Bapak dan Ibu, bahwa pembelajaran itu harus menuntun ya, kita menuntun seorang murid memberikan contoh-contoh teladan yang baik, kemudian harus mengikuti perkembangan kodrat alam dan kodrat zaman, dan juga kemudian kita harus tahu bagaimana kebutuhan peserta didik kita di dalam kelas. Ya Bapak dan Ibu. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu prinsip pembelajaran berdiferensiasi? Prinsip pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern
untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi tujuan pembelajaran ini yaitu agar siswa dan siswi kita ini memiliki karakter yang baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa aja karakter dari profil pelajar Pancasila itu? Di sini ada 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini siswa-siswi kita diharapkan mempunyai keimanan yang tinggi dan ketakwaan yang baik, ya, dan juga akhlak yang baik, agar siswa-siswi kita punya karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Nah, di sini berkebinekaan global ini mengacu kepada budaya-budaya yang ada di sekitar sekolah kita. Nah, itu kita lestarikan dan itu kita tingkatkan. Kemudian ada bergotong royong. Nah, bergotong royong di sini para peserta didik ini berkolaborasi antar teman, ya, antar guru, saling bekerja sama antar teman atau guru. Kemudian yang selanjutnya yaitu kreatif. Nah, di sini diharapkan siswa dan siswi kita ini memiliki kreativitas yang tinggi, inovasi-inovasi baru, ya. Dan yang selanjutnya bernalar kritis. Bernalar kritis ini diharapkan siswa mempunyai pemikiran-pemikiran yang kritis, berpandangan ke depan, ya. Dan yang terakhir yaitu mandiri. Nah, itu 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harus dimiliki oleh siswa dan siswi kita di sekolah. Nah, baik Bapak dan Ibu, di sini saya punya suatu kegiatan, ya Bapak dan Ibu. Di sini ada kepalan tangan. Nah, coba Bapak dan Ibu sobek suatu kertas ataupun genggam suatu benda. Bapak dan Ibu letakkan di tangan kiri atau tangan kanan kalian. Genggam benda tersebut dengan erat. Genggam benda tersebut dengan erat. Kemudian teman kalian, ya, yang di sebelah atau yang di belakang, akan merayu Bapak dan Ibu. Ada yang merayu, ada yang membujuk, ada yang mengancam, ada yang menghardik, dan ada yang menolak. Apa saja yang teman kalian itu ingin membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu. Nah, kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan ketika teman Bapak dan Ibu ingin sekali membuka kepalan tangan Bapak dan Ibu? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Kenapa? Maksudnya caranya meraih si Iya. barang ini? Iya. Kalau Bu Nova, apa yang terjadi kalau temennya ini pengen sekali merebut benda yang ada di tangan Bu Nova? Padahal Bu Nova sudah sama menginginkan benda tersebut. ya ingin merasa menguasai, ya Bu ya. Ingin merasa menguasai. Terus ada lagi? Dan memiliki kemudian Ya. Kemudian dari Bu Oka, gimana? Kalau saya tangan saya kan megangnya sesuatu yang berharga, tangan saya saya nggak boleh tidak akan mengizinkan orang lain itu merampas sesuatu yang ada di tangan saya. Baik, ya. Kalau Mas Ari bagaimana? Kalau saya prinsipnya gini Bu, kalau itu genggaman yang berharga, waktu itu saya telah dulu, saya genggam dulu, saya pelajari dulu. Ketika itu sudah dipelajari, sudah dipahami oleh saya, baru saya berbagi dengan yang lain. Kalau tangannya cewek, Luar biasa ya. Betul ya Bapak dan Ibu, dari pendapat Bu Oka dan Bu Nova ingin menguasai karena itu sangat berharga sekali bagi saya. Tetapi ketika pasarin juga, saya akan memberikan benda tersebut ketika saya menelaah benda tersebut apakah bermanfaat atau tidak untuk orang tersebut. Nah, dua-duanya benar Bapak. Wih, semangat. Tepuk tangan dulu. Jadi kenapa benar? Karena memang ketika kita menggenggam tangan itu, yang mempunyai kontrol penguasaan itu
siapa Bapak dan Ibu? Nah, diri kita sendiri. Ya, diri kita ini mau memberikan kepalan benda tersebut atau tidak, itu yang mengontrol hanya diri kita, bukan orang lain. Nah, dari kegiatan ini ternyata kontrol diri itu hanya kita yang bisa menguasainya. Ya, jadi tergantung kebutuhan dasar kita. Ya, kebutuhan dasar kita untuk melakukan hal tersebut. Baik Bapak dan Ibu. Nah, di sini saya ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa, dan ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini semua itu hanya ilusi Bapak dan Ibu. Ketika kita seorang guru ingin anak didik kita, ingin siswa dan siswi kita sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan, itu sebenarnya hanya ilusi. Ya, karena anak didik kita juga sama mempunyai kontrol diri sesuai dirinya, tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, di sini ada ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Nah, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak sesuai. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, di sini ada penguatan positif. Penguatan positif ini adalah bujukan. Ini merupakan bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Itu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, di sini menggunakan kritik dan rasa bersalah ini untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya. Kadang kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Dan yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, banyak orang dewasa ya yang percaya bahwa mereka ini mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid-murid melakukan hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, itu Bapak dan Ibu ilusi ya, bahwa kita bisa mengontrol seseorang, guru bisa mengontrol murid, itu hanya sebuah ilusi dan miskonsepsi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada perubahan paradigma. Yang sebelumnya stimulus respon sekarang berubah menjadi teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu? Kita sendiri. Diri kita sendiri yang mempunyai kontrol.
apapun yang kita lakukan. Di sini ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini menurut stimulus respon. Susah ya Bapak dan Ibu, ketika kita mengubah orang itu harus sama dengan kita pandangannya, ya. Tetapi seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi seharusnya kita juga harus memahami pandangan orang lain itu seperti apa. Bukan seolah-olah kita harus sama pandangan orang tersebut dengan kita. Kemudian yang kedua, ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini di stimulus respon. Perilaku buruk itu pasti kesalahan, ya. Tetapi kita berubah di dalam teori kontrol itu, semua perilaku memiliki tujuan. Walaupun itu perilakunya buruk Bapak dan Ibu, tapi pasti orang itu melakukan ada hal, ada alasannya, dan ada tujuannya. Jangan langsung menjudge itu sebuah kesalahan, ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini sudah dijelaskan di awal juga bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Dan berubah di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini di stimulus respon. Kemudian berubah teorinya menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Yang kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika siswa dibujuk oleh gurunya, berulang kali dibujuk, kemudian juga karena berulang kali dibujuk tidak ada perubahan dan kemudian dipaksa oleh gurunya. Nah, ini tidak boleh dilakukan ya Bapak dan Ibu. Tetapi di stimulus respon ada. Dan itu kita berubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kolaborasi ini kita harus mengajak kerjasama kepada murid-murid kita, ya, pada teman-teman kita, ya, mengajak bekerja sama, kemudian menanyakan apabila anak-anak kita melakukan sesuatu perilaku yang buruk, ya, tanyakan baik-baik. Dan kita mencarikan solusi bersama apa yang akan diperbaiki dari masalah anak tersebut, ya. Dan di sini ada konsensus. Nah, konsensus ini yaitu kesepakatan bersama. Jadi murid dan guru itu akan memberikan suatu kesepakatan, membuat kesepakatan bersama untuk mencari solusi dan memberikan murid agar lebih bertanggung jawab terhadap perilakunya, untuk memperbaiki perilakunya ke depannya agar menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir Bapak dan Ibu, model berpikir menang kalah dari stimulus respon berubah menjadi model berpikir menang-menang. Biasa disebut oleh kita win-win solution, ya. Nah, di sini jadi murid dan guru tidak ada, ya, tidak ada yang merasa dirinya itu kalah. Nah, jadi di sini mereka itu, murid itu bisa menang, ya, tidak kalah. Dan di sini murid bisa lebih bertanggung jawab lagi. Murid bisa lebih mencari jati dirinya, ya, tidak merasa bahwa dirinya ini buruk, ya Bapak dan Ibu. Baik, selanjutnya yaitu disiplin positif. Materi selanjutnya disiplin positif. Bapak dan Ibu, apakah disiplin itu Bapak dan Ibu? Ada yang tahu? Umum. Terus apa lagi? Disiplin. Nah, biasanya disiplin ini berbentuknya aturan, tata tertib, ya. Kemudian harus dipatuhi. Nah, itu biasanya yang berkaitan dengan disiplin. Tidak boleh dilanggar ya Bu? Iya, tidak boleh dilanggar.
Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak dan Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak? Tidak setuju. Kenapa Bu Nova? Tidak, hukuman itu tidak bisa menyelesaikan suatu masalah, Bu. Betul ya. Hukuman tidak dapat menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Apakah setuju dengan pernyataan itu Bapak dan Ibu? Setuju. Yang nomor berapa? Nomor 2. Kalau itu Kalau sama bentuk setuju hukumannya tapi di membaca, atas setuju. juga tuh. Kalau bentuknya membaca, karena itu bermanfaat bagi siswa. Ya, setuju ya. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ini setuju tidak? Tidak. Nah, kenapa Bu Loka? Tergantung ada tidak semua penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi siswa. Justru ada yang terlena. Nah, ya betul ya. Justru ada yang terlena. Ya, baik Bapak dan Ibu, disiplin positif ya. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, dari nilai-nilai yang diyakini ini nanti akan membentuk motivasi intrinsik dari dalam diri seorang murid. Ya. Kemudian juga di sini ada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, dari pernyataan pemantik tadi yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, ternyata hukuman dan penghargaan itu tidak efektif untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri seseorang, ya. Dan ketika disiplin positif ini dan motivasi diri ini muncul atau tumbuh dalam diri seseorang, maka siswa tersebut atau orang tersebut akan mempunyai kesadaran dalam dirinya. Tanpa dia takut saya akan mendapatkan hukuman atau saya akan mendapatkan penghargaan dari seseorang. Jadi dia akan melakukannya itu tanpa paksaan dari siapapun. Contohnya ketika kita datang tepat waktu, kita tidak takut akan dihukum oleh guru kita. Ya, kita tidak takut agar dapat dimarahi oleh guru kita, ataupun kita juga dipuji-puji oleh guru kita. Ya, ketika siswa kita datang itu dia tidak menginginkan pujian dari siapapun, tetapi dia melakukan hal itu karena dia meyakini dan menghargai nilai-nilai yang ada pada dirinya. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini peran kita sebagai seorang guru, ya Bapak dan Ibu, untuk menciptakan peserta didik kita semua agar mempunyai nilai-nilai kebajikan di dalam dirinya, sehingga peserta didik kita ini bisa berubah perilakunya ke arah yang lebih baik dan di sekolah kita bisa terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak dan Ibu, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Bapak dan Ibu pernah mendengar nilai-nilai kebajikan universal? Belum pernah. Nah, apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Ya, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ketika kita mengaitkan nilai-nilai kebajikan pada diri seseorang dan meyakininya, maka
akan membentuk motivasi intrinsik dalam dirinya sehingga tujuan mulia ini akan tercapai. Nah, itu. Kemudian, nilai yang disepakati bersama terlepas dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai yang sudah disepakati bersama, ya. Jadi nilai-nilai itu sudah ada kesepakatan, ya. Bukan semata-mata sendiri membuatnya. Jadi ada kesepakatan yang sudah dibuat secara bersama-sama. Nah, di sini contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, yang pertama di sini profil pelajar Pancasila. Nah, ini merupakan nilai-nilai kebajikan ya. Ini semua nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada profil pelajar Pancasila. Apa saja itu nilai-nilainya? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sebetulnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan, tetapi saya ambil contoh 3 ya. Dan juga yang kedua di sini ada IPU Primary Years Program ya. Nah, ini merupakan nilai kebajikan yang universal ya. Apa saja nilainya? Yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu ada keterampilan hidup atau life skill. Ya Bapak Ibu, di sini ada nilai kebajikan pada keterampilan hidup yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya. Nah, itu merupakan contoh-contoh kebajikan organisasi atau institusi. Nah, nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya kita dalami dalam penerapan di dalam kelas kita, yaitu dengan pembuatan kesepakatan dan keyakinan kelas. Nah, nanti Bapak dan Ibu juga akan belajar mengenai pembuatan kesepakatan kelas. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu, di sini ada kotak putih dan ada kotak putih dan ada kotak hijau. Nah, di sini menurut Bapak Ibu, mana yang menurut Bapak Ibu ini keyakinan kelas? Ya Bu Nova? Yang putih Bu. Yang putih. Kenapa Bu Nova alasannya? Karena di gambar yang putih itu memiliki nilai-nilai kebajikan di sini, mengandung nilai kebajikan. Kalau yang hijau? Kalau yang hijau itu hanya sebuah peraturan saja. Nah, ya betul ya Bapak dan Ibu. Yang disampaikan oleh Bu Nova tadi betul sekali. Jadi yang kotak putih ini sudah merupakan keyakinan kelas. Kenapa? Karena sudah mengandung nilai-nilai kebajikan. Akan tetapi di kotak hijau ini hanya aturan-aturan, dan ini merupakan kesepakatan kelas. Nah, baik Bapak dan Ibu, agar kita lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Mohon berdiri semuanya. Siap. Oke, hafal ya lagu profil pelajar Pancasila Bapak dan Ibu? Ya. Oke, saya contohkan seperti ini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa. Hafal ya? Ya, pakai gerakan ya Bapak Ibu biar lebih semangat lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi ya biar semangatnya lebih membara ya Bapak dan Ibu. Oke? Oke. Siap Mas Arif? Siap. Oke, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
kegiatan diseminasi. Baik Bapak dan Ibu, di sini kita menginjak materi yang terakhir ya Bapak dan Ibu, yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ada yang namanya teori motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak dan Ibu, motivasi perilaku itu ada yang didorong dari dalam diri seseorang, ada juga dari luar seseorang. Apa saja itu? Ya, kalau dalam diri itu biasanya disebut dengan motivasi internal. Sedangkan kalau dari luar itu biasanya disebut motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal ini didorong dari luar dirinya. Apa? Yaitu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, biasanya kalau dia melakukan sesuatu, kalau saya nggak piket, saya pasti dihukum. Nah, pasti saya didenda. Nah, itu merupakan menghindari ketidaknyamanan karena anak itu melakukan hal tersebut. Nah, itu merupakan motivasi dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, biasanya kalau misalkan saya datangnya tepat waktu, nanti saya akan diuji sama ibu guru karena anak yang rajin. Iya. Nah, itu termasuk juga ke dalam motivasi eksternal ya Bapak dan Ibu, karena dia melakukan apabila dia dipuji oleh ibu gurunya, karena tidak melakukannya ada motivasi dari dalam diri. Dan yang terakhir, motivasi internal. Nah, motivasi internal ini yaitu motivasi yang timbul dari dalam dirinya. Orang itu melakukan untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Kalau saya melakukan datang tepat waktu, saya akan jadi apa? Jadi orang yang bertanggung jawab. Ya, jadi di sini menghargai dirinya sendiri. Tidak ada motivasi dari luar atau mendapat hukuman atau mendapatkan penghargaan. Tapi lebih ke menghargai diri sendiri dan meyakini nilai-nilai kebaikan. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita. Motivasi yang ketiga itu tadi ya Bapak dan Ibu, motivasi internal. Pada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini Bapak dan Ibu, tujuan dari disiplin positif ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada bagan Bapak dan Ibu untuk melihat perbedaan. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Mungkin Bapak dan Ibu sering mendengar hukuman dan konsekuensi, tapi restitusi pasti Bapak dan Ibu juga baru mendengarnya ya? Iya? Iya. Sama saya juga ya, mengetahui restitusi ini ketika saya mengikuti pendidikan ini. Biasanya kita tahunya itu ke hukuman, penghargaan, hadiah, dan ternyata Bapak Ibu ada yang namanya restitusi. Nah, dari bagian ini, hukuman itu ternyata membuat anak murid itu menjadi identitas gagal Bapak dan Ibu. Apa identitas gagal ini? Membuat murid itu menjadi buruk. Ya, membuat murid menjadi
semakin tertekan itu hukuman. Jadi saya berharap dengan adanya diseminasi ini Bapak dan Ibu lebih mengetahui. Jadi hukuman ini tidak lagi dilakukan di sekolah kita ya Bapak dan Ibu. Tetapi kita bisa memilih yaitu antara konsekuensi atau restitusi ya Bapak dan Ibu. Dan konsekuensi ini kesepakatan bersama. Restitusi ini yaitu pilihan-pilihan yang kita sampaikan kepada murid dalam memperbaiki masalahnya. Penguatan agar murid itu lebih bertanggung jawab lagi. Nah, nanti di sini juga ada langkah-langkah penerapan restitusi. Nah, di hukuman ini bagi murid itu sesuatu itu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan di konsekuensi sesuatu harus terjadi dan di restitusi merupakan pilihan. Kemudian di hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk di konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Sedangkan restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan dan di restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian hukuman, murid anak akan tersakiti. Ya Bapak dan Ibu, jadi dalam hukuman ini murid itu akan tersakiti. Sedangkan di konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman dan di restitusi murid anak mendapatkan penguatan. Nah, di sini di hukuman dampak pada murid itu akan menjadi apa? Ketika Bapak dan Ibu memberikan hukuman kepada murid, pasti murid akan merasa marah, merasa bersalah, merasa rendah diri dan mengasingkan diri. Tetapi ketika dikonsekuensi kehilangan hak, waktu, jeda seorang diri, dan penahanan. Tetapi di dalam restitusi, murid ini tidak akan kehilangan waktu, namun dia akan bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Di hukuman juga tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Sedangkan di konsekuensi sudah diketahui dan masuk akal karena konsekuensi itu sebelumnya membuat kesepakatan bersama, jadi sudah diketahui. Kemudian restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Nah, ini biasanya orang yang mempunyai masalah atau anak yang mempunyai masalah itu diajak oleh gurunya untuk bertatap muka langsung ya. Kemudian hukuman dibuat guru. Nah, kalau hukuman ini dibuat oleh guru ya, dia itu spontan ya, secara tiba-tiba. Kamu terlambat ya, sana push up 10 kali. Nah, itu spontan dibuat oleh guru. Tetapi ketika konsekuensi itu dibuat oleh guru dan anak atau murid ya, jadi bersama-sama dibuat dan kesepakatan serta mereka meyakini kesepakatan tersebut. Kemudian restitusi dibuat oleh murid atau anak. Jadi kalau restitusi dikembalikan lagi kepada muridnya, dia ingin melakukan apa untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan. Nah, itu di hukuman. Tetapi ketika di konsekuensi, membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan di restitusi, menguatkan guru menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid atau anak. Nah, Bapak dan Ibu, itulah gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari bagian tersebut kita ambil kesimpulan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya.
Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, fisik ini biasanya apa? Lari, ya. Kalau psikis biasanya mentalnya, ya. Kemudian murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, dari kata-kata kita marah kepada murid itu bisa menyakiti, ya, menyakiti murid-murid kita di sekolah. Kemudian disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi kalau konsekuensi kita bersama murid membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi ketika murid itu melakukan kesalahan, dia akan tahu, oh iya, saya kalau datang tepat waktu akan apa nih? Ya, jadi tidak membuat murid itu merasa tersakiti karena murid sudah mengetahui apa konsekuensinya ketika mereka melakukan pelanggaran. Nah, Bapak dan Ibu, di sini saya ada kata-kata atau kalimat menurut Bapak dan Ibu. Nomor 1 ini ya, hukuman atau konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Coba kita lihat jawabannya apa. Betul, sudah sepakat semuanya itu hukuman. Kemudian yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apa ini? Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Betul ya Bapak dan Ibu. Dan yang ketiga, di sini ada membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa konsekuensi apa hukuman? Apa? Konsekuensi ya? Betul Bapak dan Ibu. Konsekuensi. Nah, di sini ada lagi berjemur di lapangan basket pukul 12.00 karena mengobrol dengan teman. Apa nih hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, Bapak dan Ibu, betul. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1 karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Apa ini Bapak dan Ibu? Betul, hukuman. Dan yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Coba kita lihat jawabannya, betul. Nah, itu yang Bapak dan Ibu, hukuman atau konsekuensi ya. Nah, dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nah, Bapak dan Ibu, dari penghargaan itu akan ada dampak negatifnya ya Bapak dan Ibu. Walaupun itu merupakan konsekuensi ya, tapi di sini ada dampak negatif dari penghargaan. Apa saja dampaknya? Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan itu tidak akan efektif dilakukan untuk jangka panjang Bapak dan Ibu. Nah, dia akan efektif ketika dilakukan dalam waktu yang pendek. Kemudian penghargaan tidak efektif. Penghargaan tidak efektif itu tidak akan efektif ya penghargaannya, karena ketika orang itu melakukan sesuatu karena penghargaan secara berulang-ulang, dia akan
dia mendapatkan penghargaan. Tetapi kalau tidak ada penghargaan, ya sudah, dia tidak akan melakukan hal itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Nah, ini ketika orang atau siswa ya melakukan sesuatu, dipuji oleh seseorang. Nah, ketika temannya itu akan merasa dirinya merasa bersalah dan akan benci terhadap temannya. Nah, ini penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ketika orang yang melakukan itu hanya menggunakan penghargaan, ya, dia akan melakukannya ketika benar itu tidak mendapatkan penghargaan, tetapi yang mendapatkan penghargaan malah banyak kesalahannya dibandingkan dengan seseorang yang tidak melakukan sesuai tidak mendapatkan penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, dan kemudian penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan menghukum, serta motivasi dari dalam intrinsik. Nah, ini dampak negatif dari penghargaan. Motivasi dalam diri ini ketika orang ya, ketika siswa bangga terhadap pencapaiannya dan dia itu senang terhadap pencapaiannya. Nah, itu merupakan motivasi dari dalam diri atau intrinsik ya Bapak dan Ibu. Nah, yang terakhir di sini apa sih itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini menurut dosen. Kemudian restitusi juga membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Namun, tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Melalui pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan mengajak murid berefleksi tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan menghargai diri. Pendekatan restitusi tidak hanya menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Restitusi juga sesuai dengan prinsip dari teori kontrol William Glasser tentang solusi menang-menang. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya. Yang kedua, Bapak dan Ibu, yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Dan yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu, restitusi. Dan kemudian di sini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat
budaya positif yang ada di sekolah kita. Dan berikut contoh penerapan budaya positif yang sudah diterapkan di sekolah kita. Penerapan disiplin ketika anak-anak piket di dalam kelas ya Bapak dan Ibu, jadi mereka tidak perlu disuruh lagi, sudah melaksanakannya. Kemudian di sini juga ada penerapan disiplin positif, contohnya yaitu budaya 5S. Nah itu ya penerapan disiplin positif agar kita saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang terakhir di sini ada penerapan segitiga restitusi ya Bapak dan Ibu. Ini contoh penerapan segitiga restitusi. Nah ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi ketika Ya Bu.
hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kita mempunyai ilmu baru dari pemaparan yang telah dilakukan oleh Ibu Komaria. Untuk acara selanjutnya adalah acara ini isoma dulu ya, kita isoma dulu, diskusi dulu. Ya, diskusi dulu semua. Diskusi dulu ya benar. Berapa orang? Oke, diskusi. Saya membuka satu sesi diskusi tanya jawab untuk satu penanya dan langsung Pak Salim ya, dipersilakan. Pak Salim. Oh, berdiri siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan nama saya Salim. Saya mengaku pelajaran PJOK. Ya, Ibu Kakak. Di sini saya ingin bertanya kepada Ibu Kokok tentang budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah tersebut? Dan kemudian contohnya apa saja yang diterapkan di dalam sekolah untuk berkolaborasi dengan guru, pimpinan atau peserta didik. Sudah, itu aja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, ya, waduh, Jadi saya akan mereview pertanyaan dari Pak Salim mengenai disiplin positif. Ya. Apa Budaya itu positif. budaya positif? Apa yang maksud dengan budaya positif di sekolah? Budaya positif di sekolah. Kemudian contoh dari sekolah itu bagaimana? kolaborasi antara pimpinan, guru, dan peserta didik. Contohnya. Dipersilakan kepada Ibu Kokok. Nah, terima kasih atas pertanyaannya yang diajukan oleh Bapak Salim. Jadi budaya positif di sekolah itu yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu proses pembiasaan yang baik di dalam sekolah, ya. Dan proses pembiasaan itu nanti akan mendorong Bapak dan Ibu atau peserta didik untuk membangun motivasi intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tanpa adanya paksaan dari seseorang. Nah, contohnya apa? Contoh budaya positif atau kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di sekolah. Contohnya yang sudah dilaksanakan di sekolah kita yaitu tentang budaya 5S ya. Itu mengenai kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama, berkolaborasi antar sejawat, dewan guru dan juga teman. Ya, kemudian juga tadi disiplin, ya, tepat datang, tepat waktu contohnya, ya. Kemudian juga contoh-contohnya budaya positif itu ketika kita melaksanakan upacara bendera hari sendiri juga, ya, meningkatkan rasa nasionalisme kita. Kemudian juga pembiasaan keagamaannya ya seperti kultum ya, kemudian fungsi untuk menjaga kebersihan ya, dan kemudian juga banyak sekali ya pembiasaan yang sudah ada di sekolah kita. Ada kegiatan literasi, kemudian ada kultum, kemudian ada senam, sholat duha bersama ya, itu merupakan masuk ke dalam budaya positif. Kemudian juga untuk meningkatkan kolaborasi antara rekan sejawat, dewan guru dan anak-anak di kelas, yaitu adanya komunikasi yang baik antar sesama ya Bapak dan Ibu. Karena tanpa adanya komunikasi tidak akan terjadinya suatu kolaborasi. Makanya sesuatu itu harus kita bicarakan, ya, harus kita komunikasikan, ya, dan juga di dalam peserta didik bisa kita terapkan di dalam pembelajaran diskusi, ya. Nah, di dalam Bapak dan Ibu juga sama, diskusi ya antar dewan guru dalam hal peningkatan pembelajaran, dalam hal program sekolah dan lain sebagainya. Dan budaya positif ini sangat penting dilakukan ya. Untuk apa Bapak
lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi kita semua, bagi ibu guru, bapak guru, dan juga peserta didik. Nah, itu mungkin Pak Sarim yang bisa saya sampaikan. Ya, boleh Bu Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, betul sekali apa tadi kata Ibu Komaria yang dikatakan. Saya hanya menambahkan bagaimana cara berkolaborasi. Begini Bapak Ibu, apalagi misalkan kita contoh penerapan budaya 5S gitu ya Bu ya. Karena kesuksesan seorang murid itu diawali dari gurunya, ya. Jadi apapun itu kita harus gurunya dulu. Misalkan senyum, sapa, sopan, santun. Memang kebanyakan, ya maaf, etika anak-anak sekarang kebanyakannya kalau ketemu guru muter, cuek, ya, gojong aja. Kita mulai dari diri kita sebagai pendidik, sebagai ibu guru, bapak guru. Kita harus memberikan senyuman dulu ke anak-anak ya. Kalau kita aja cembetut, ya, anak-anak nggak mesem-mesem aja, anak juga takut gimana maunya Pak anaknya ya Bu ya. Jadi harus diawali dari kita sebagai pendidik, memberikan contoh yang baik, maka akan bisa berkolaborasi dengan siswanya. Kemudian mengajarkan tentang salam. Misalkan gimana Bu? Kalau misalkan ketemu anak nih di jalan, bukannya salaman, malah putar kabur. Kita harusnya gimana? Hei nak, kan belum salaman, di sini ada bu guru, jangan ciraki ya, ada bu guru, muter jalannya. Ya, kita berikan contoh yang baik. Jangan langsung menjudge anak gitu langsung. Hei nak, kamu putar lapangan, gara-gara ketemu bu guru nggak salaman, kamu ya. Jangan seperti itu ya bu guru. Jadi harus memberikan contoh. Nah, kan di sini ada bu guru, di sini bu guru bukan patung ya nak. Ini ada bu guru di sini kan belum salaman tadi ya. Jadi kita berikan contoh dari diri kita dulu sebagai pendidik begitu ya Bu. Maka semuanya akan berjalan dengan lancar. Maka semuanya akan tertata rapi dan akan memunculkan sebuah budaya positif baik di sekelas maupun di sekolah. Ya mungkin hanya itu saja tambahannya kepada Ibu Komaria. Pak Sari pertanyaannya. Terima kasih. Ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah berada di penghujung acara ya. Di sini untuk penutup pada diseminasi pada hari ini, saya simpulkan bahwa dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, baik Bapak dan Ibu, karena sudah berakhirnya diseminasi ini, saya mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dalam hal penyampaian materi ataupun ada perkataan kata-kata saya yang salah. Mohon dibukakan pintu yang maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah melakukan kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 11. Tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi dari Ibu Komaria, dari Ibu Nova Meliani, dan dari Ibu Oka Mulyawati. Karena kita sudah di penghujung acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Muhyiddin. Dipersilakan. Ya. Al-Fatihah.
sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu subhanahu rasulillahil baik. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam biha min jami'il ahwal wal afat wa ta'ala lana biha min jami'il hajat wa tuqayyuna biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha ila a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal bayan min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli fa innaka khairun nasirin warhamna fa innaka khairur rahimin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin wahdina wa najina minal qawmil dhalimin. Allahumma sabbit qalbi ahli Islam wal iman. Allahumma sabbit qalbi ahli Islam wal iman. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khashiyin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bi fadlika wa rahmatika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur, siswa kelas 5 dari UPTS di Sentul 1. Saya sangat senang karena ketika saya membuang sampah sembarangan saya tidak dihukum dan dimarahi oleh ibu guru. Saya diajak diskusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Komariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya siswa kelas 5 dari UPTS SDN Sentul 1. Saya sangat senang karena ketika